Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang telah hadir di kesempatan koordinasi di kesempatan kali ini. Dan untuk yang menyaksikan di acara live kami di YouTube, tinggal disimak ya bareng-bareng kita belajar. Karena di sini saya juga bukan untuk menggurui, tetapi kita mengupas materi, intinya bareng-bareng bersharing, bertukar pandangan, bertukar secara pikiran bagaimana untuk mengetahui dari isi materi tersebut. Dan nanti ada sesi diskusi di mana kita akan bersama-sama apa sih keluhan-keluhan di lapangan. Nah, mulai dari tindakan, mulai dari strategi di lapangan untuk mencapai bagaimana cara mendapatkan klien sampai merasa dia senang ya kedatangan kita, hingga tidak ada keluhan di lapangan. Nah, dalam malam kali ini di tanggal berapa ini hari teh? Tanggal 2 September ya 2022. Dan kali ini kita akan membawakan itu tentang materi anamnesa dan diagnosa. Nah, perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke terapi, kita harus mengetahui dulu anamnesa dan diagnosa. Tentunya anamnesa ini melalui, kalau bisa dilihat di layar kaca di sini, adalah dari menekan nadi itu untuk mengetahui dari denyut nadi. Terus kita menensi klien, terus mulai dari mata, lidah, bau badan, dan bisa dilihat dari wajahnya. Ini yang akan kita kupas terlebih dahulu sebelum kita terapi, karena ini sangat penting menentukan nanti terapi ini yang akan kita lakukan. Apakah itu mau ke terapi bekam, atau ke pijat, atau ke gurah, dan segala macamnya. Kita harus menentukan dari diagnosa terlebih dahulu. Nah, oke, saya belum memperkenalkan diri saya. Saya di sini Iman Permana. Dalam kali ini membawakan acara tiap malam ya. Kita usahakan untuk bersama-sama bareng-bareng belajar. Saya ini Pak di dapur. Nah, kami di sini membina anggota mulai dari perkumpulan bakti sehat raga untuk negeri bersama LKP Indonesia Life Skill Academy. Oke, kita akan memasuki ke materi yang selanjutnya. Kita akan maju ya. Nah, dalam ilmu pengobatan, diagnosa dan anamnesa adalah langkah terpenting dalam membentuk tindakan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Sebelum masuk ke terapi, tentunya di anamnesa dulu, terus kita akan mendapatkan apa yang harus kita tindak lanjuti. Nah, bagaimana bisa seseorang mengobat atau melakukan sebuah tindakan tanpa sebuah pijakan yang tepat? Nah, inilah cara tepat untuk melakukan terapi, yaitu diagnosa. Nah, apakah menangani klien cukup dengan keluhan dan cerita? Kalau misalkan di teman-teman ada klien cuma cerita aja ke kita, saya pengennya tuh punya penyakit ini, tapi kita nggak cek nih dalam kondisi tubuhnya, mulai dari raut wajahnya, bau badannya, detak nadinya. Nah, kita apakah bisa menyimpulkan keluhannya apa setelah kita dicocokkan antara pengakuan dari klien
terus kita mengecek dari diagnosanya. Nah, lalu kita akan cocokkan apakah betul gitu dengan keluhannya. Karena di sini kita mengobati adalah orang yang sehat bermasalah, ya, bukan orang yang sakit, orang yang sudah tidak ngapa-ngapain. Itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah mengobati orang sehat yang bermasalah, gitu ya. Nah, serta apa-apa yang dibawa dari luar sana, ya, di luar sana ya itu tadi bisa dilihat dari raut wajah dan penyakitnya apa aja nih. Nah, oke, kita akan lanjut. Nah, diagnosa apa sih? Nah, tentunya kita harus paham dulu. Diagnosa, anamnesa itu apa? Nah, oke ya. Nah, seperti layaknya kalau misalkan diagnosa, nah ini kalau misalkan contoh di satu buah klinik ya atau tempat praktek, tentunya standarisasi kalau kita sudah punya praktek, maka ada harus disiapkan yaitu peralatan ya seperti meja, kursi ya untuk standarisasi bahwa kita menyatakan seorang profesional. Tapi kalau kita masih home care itu tidak masalah ya. Nah, ini ciri-cirinya lagi berdialog dalam gambar di sini, dialog, dan seorang terapis sedang mencatat ke dalam satu buah formulir. Nah, dari isi cerita dari si klien tersebut. Nah, sambil di situ si terapis di sini sambil mengamati apa yang sebenarnya terjadi kepada klien tersebut. Nah, anamnesa adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan antara seorang pengobat sebagai pemeriksa dan pasien yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita dan informasi lainnya yang berkaitan sehingga dapat mengarah ke diagnosa penyakit atau pasien. Tapi di kita, karena kita adalah seorang penyihat tradisional atau terapis, kita ganti namanya ya, yaitu klien ya. Jadi di lapangan kita menyebutnya jangan pasien, karena pasien itu untuk medis, nah kita hanya untuk klien saja ya. Nah, maka kita lakukan walaupun dalam formulir ditulis adalah data klien. Nah, itu untuk membedakan antara kita terapis sama medis. Nah, ini dari anamnesa ya, kegiatan komunikasi. Nah, kalau disimpulkan apa nih menurut Kang Karso nih, anamnesa itu apa? Kalau disimpulkan secara pendeknya nih, kalau ini kan panjang nih. Ya, anamnesa itu adalah sebuah komunikasi antara kita sebagai terapis juga si klien untuk mengetahui keluhan-keluhan. Otomatis dengan kita melakukan sebuah komunikasi, kita dapat melihat apa aja gitu gejala-gejala dia. Ini intinya selain kita komunikasi, tapi kita juga sebagai pendengar yang setia. Nah, setelah komunikasi itu otomatis dapat disimpulkan bahwa si klien itu mempunyai keluhan A, B, atau C. Nah, seperti itu mungkin. Oke, menurut Kang Kosim ini apa nih sebetulnya diagnosa ini apa sebetulnya? Ya komunikasi antara klien sama terapis, ya intinya untuk mendapatkan informasi apa yang dikeluhannya si pasien tersebut. Sambil kita melihat raut wajah dan sebagainya gitu ya. Oke, bagus ya. Berarti sudah paham ya di tujuan anamnesa atau anamnesa itu apa yang kita lakukan sebagai terapis. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini salah satu contohnya ya, seperti memakai stetoskop. Ketika kita mengecek misalkan kalau ini kan lebihnya ke denyut jantung ya, misalkan ditempel. Nah, kalau kita karena bukan medis, kalau lebih saya sih digunakannya ini untuk mengecek dari nadi. Karena dari manusia ini ada yang memang cenderung ya dia itu auditory, ada juga dia itu kinestetik. Nah, sedangkan saya juga
pada saat mengecek ini cenderung di auditori. Jadi ketika mendengarkan denyut nadi, ketika kita tensi, yaitu memakai stetoskop ini. Nah, jadi yang kita harus siapkan ketika diagnosa yaitu stetoskop dan alat tensi. Nah, ketika diagnosa tentunya ada dua cara. Misalkan tensi ini ada yang ditekan di sini, ya, tekan nadinya di sini sehingga denyutnya terasa. Ada yang memakai stetoskop yang dimasukkan ke sini, tekan. Nah, kalau misalkan beli yang digital gimana ya? Beli digital itu akan lebih simpel lagi. Langsung dengan pencet tombol langsung ketahuan. Tapi apa sih perbedaannya? Perbedaannya kalau misalkan yang manual itu lebih relatif akurat, tidak error, tidak kehabisan baterai. Nah, kalau misalkan yang digital itu harus menggunakan daya baterai. Sehingga kalau baterainya low itu bisa terjadi error, atau misalkan banyak gerakan juga bisa error. Nah, biasanya harus belinya itu ya yang lumayan lah, mungkin di atas 500 atau 700. Bisa mungkin di merek kayak Omron apa ya, Omron ya, Omron yang bagus gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita kupas lagi ya di diagnosa. Diagnosa adalah menentukan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejala atau memeriksa terhadap sesuatu hal. Nah, itu diagnosa. Nah, beda sama anamnesa kayak tadi ya, ini diagnosa. Diagnosa pengobatan adalah menentukan penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda-tanda dan gejala dengan menggunakan cara dan alat. Jadi ya selain kita berkomunikasi, ada juga pakai alat ya untuk menentukan si klien ini tuh seperti apa. Nah, diagnosa membandingkan adalah diagnosa yang dilakukan dengan membanding-bandingkan tanda klinis untuk penyakit dengan tanda-tanda klinis penyakit lainnya. Jadi dengan diagnosa kita juga nanti bisa membandingkan, misalkan pada dulu itu kita sudah mengobatin satu penyakit, contohnya lambung. Nah, lambung itu dengan cara misalkan dengan membekam cara bagian punggung belakang dengan titik-titik bekam dan menekan titik-titik bagian refleksi, terus sembuh misalkan. Nah, itu kita menjadi catatan, oh berarti kalau ada yang sakit lambung lagi dengan cara ini. Tetapi mungkin kita harus tanya apakah misalkan begak atau bagaimana. Kalau misalkan perlu dilakukan, kita lakukan adalah penotokan perut. Nah, kalau misalkan ditanya lagi nih, satu contoh misalkan karena pas ada penyakit, bukan penyakit ya, pas dia ada permasalahan, misalkan dia terguncang karena ada permasalahan seperti tagih hutang atau ada permasalahan dalam keluarga, tiba-tiba menjadi kembung, cemas. Nah, berarti itu ada gejala bukan hanya dari fisiknya, tapi ada dari psikis. Nah, kalau psikis berarti dibantu dengan olah pikir ya, seperti hipnoterapi atau pendukung-pendukung lainnya ya, seperti motivasi dan yang lainnya, itu didukung. Nah, jadi tidak serta-merta kita harus membakukan satu buah tindakan atau satu buah itu kita dilihat dengan keluhan dari klien. Nah, ini cocoknya nih kemana nih? Nanti juga kalau kita udah sering dilakukan terapi, maka kita akan tahu, oh ini larinya ke sini, larinya ke sini. Nah, diagnosa adalah tindakan terpenting dalam pengobatan. Hindari hal malpraktek. Nah, ini sebetulnya ada juga yang belajar terapi ketika udah belajar tanpa mendiagnosa dulu, langsung dihantam-hantam aja. Nah, ini nantinya ini tidak relevan atau tidak valid. Nah, ini yang akhirnya seperti gini saja, misalkan ada kesalahan-kesalahannya, ini orang ini misalkan meriang, tetapi kita bekam. Nah, itu kan kesalahan fatal. Nah, makanya ini perlu adalah tindakan. Nah, tindakan itu untuk diagnosa. Nah, mungkin udah paham ya di sini.
Berarti antara kesimpulan anamnesa dan diagnosa itu mungkin kalau diambil kesimpulannya ya, kalau anamnesa itu dari sebuah komunikasi dengan si klien untuk kita melihat keluhan gitu atau gejala si pasien. Nah, sedangkan diagnosa adalah untuk menentukan keluhan si pasien itu dengan alat dan cara, berarti ya. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Kesimpulannya. Itu bisa ibaratnya kita dapat kesimpulan dan dapat rangkuman bahwa anamnesa itu adalah seni, berarti seni kita komunikasi adalah, ataupun komunikasi lah, lebih ininya komunikasi atau identifikasi. Identifikasi gitu kan. Nah, sedangkan diagnosa kita melakukan sebuah pemeriksaan dengan cara dan alat. Nah, itu kesimpulannya seperti itu ya. Bisa ditulis, bisa dirangkum, karena ntar materi dia bisa dibalik buku di sini juga kalau yang mau. Itu bisa ya mah. Jadi kesimpulan tulis. Soalnya aku bahasa amung soalnya. Yang penting bisa paham aja. Bisa paham. So aku bahasa amung weh. Anamnesa diagnosa naon gitu. Jadi supaya angke bisa dirangkum. Jadi ulah-ulah. Kalau ini kan panjang gitu, apa gitu. Nah, nanti kesimpulan nih. Ambil kesimpulannya dalam materi diagnosa ini. Sebelum kita masuk ke 4 cara pemeriksaan. Nah, ini akan lebih. Ini sih sebetulnya materi yang kita tunggu-tunggu ya. Ini sudah masuk ke dagingnya. Kalau tadi adalah pemaparan di mana diagnosa dan anamnesa. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, apalagi yang pemula ya, baru masuk di kelas kita, belum paham dengan dari 4 cara pemeriksaan. Nah, kita sambil menunggu teman-teman sudah menulis ya. Jadi sahabat anggota dari BSJ RAN dan dari LKP ILSA tentunya simak terus ya, dukung juga di channelnya supaya tidak ketinggalan. Kita akan share setiap minggu sekali melalui channel ini kita dibesarkan, karena nanti pemateri-pemateri kita akan dimasukkan ya per seminggu sekali. Jadi kita upload, setelah kita upload beres, nanti kita akan di share kepada teman-teman. Apalagi kan teman-teman misalkan yang jauh ya, seperti ada Pak Tony dari Klaten, terus teman-teman dari Sumedang ya, dan dari area-area yang jauh tentunya kan. Kalau untuk hadir ke sini mungkin bisa sebulan sekali atau beberapa bulan sekali ya. Atau kalau mau berminat seminggu sekali ke sini dipersilakan juga ya. Setidaknya kita sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan kita. Jadi maksudnya kenapa ada seperti ini? Nah, ini kan buku, Bang. Ya, jadi biar orang, karena materi-materi ini sebenarnya materi paling dasar, Bang. Paling dasar. Nah, mungkin pas penyampaian tetap penyampaian mah iya karena ya supaya lebih simpel untuk menyampaikan ke binaan orang. Nah, maksudnya makanya ditulis gitu supaya ada kesimpulan. Kadang kan lamun ditulis orang kena kupoho walaupun sebenarnya aya rangkuman tadi. Nah, jadi kayak begitu orang menyampaikannya ke sana lebih ke profesional itu kan menurutnya. Ya. Nah, maksudnya eta. Kalau dari awal itu yang namanya itu pendahuluan. Ya. Nah, kayak tadi aja tanggal kesimpulannya naon kayak kesimpulan tadi. Jadi iya rangkuman. Ya pertanyaan. Harus itu. Yang masalah diagnosa itu kan penentuan dengan cara meneliti atau merisakan gejala-gejalanya atau pemeriksaan terhadap suatu hal. Maksud suatu hal itu maksudnya pemeriksaan. Satu hal itu sebetulnya mencakup banyak. Misalkan dari ini kan
arts itu kan alat dan satu hal, seperti misalkan keilmuan, misalkan dari lidah, terus irisiologi, kemudian lihat dari mata, lihat dari bau badan atau pakaian, terus dari emosionalnya, terus misalkan kalau misalkan kita udah bisa cek kolesterol, cek gula, itu kan pakai alat. Itu sebetulnya artinya luas, artinya luas. Gitu. Oke, baik, kita akan berarti masuk ke 4 cara pemeriksaan ya, buat teman-teman semua. Di sini sudah kita terlihat di layar monitor kita, satu adalah infeksi. Infeksi itu otomatis kelihatan dari luar ya, kan mulai dari infeksi kulit misalkan, atau misalkan infeksi radang ini rata-rata ya terlihat, kecuali ada infeksi yang bagian dalam. Tetapi mungkin akan terasa oleh klien, saya sakitnya di sini nih, infeksi tenggorokan misalkan ya. Nah, terus dilihat juga ini infeksi ini akan dibagi menjadi 3. Nah, satu adalah semangat klien. Ini apakah dia semangat, apakah dia layu. Nah, itu bisa dilihat ya. Atau misalkan dibilang hiperaktif, aktif, atau memang ya lebih tidak aktif lagi ya. Dia lebih cenderungnya diam misalkan. Nah, terus yang satu bagian keduanya itu energi darah, organ, jangkau, warna kulit, kuku, ekspresi, dan wajah. Nah, ini juga bisa dilihat nih. Nah, dari organnya, dari organ jangkunya, apa sih jangku ya? Nanti kita akan dibahas di kedalaman dari 4 cara materi tersebut. Nah, terus warna kulit. Nah, kalau warna kulit bisa dilihat, kan ada orang itu kalau misalkan, tahu nggak misalkan yang biasanya sih yang bukan muntah darah ya, yang TBC atau yang liver. Ya, mungkin yang liver ya. Yang liver itu dia akan kuning. Ya, akan kuning. Nah, di situ akan lihat atau merah atau pucat dan segala macam, ini dari warna kulit. Terus dari kuku. Nah, kuku juga ada yang kuning. Terus ada garis-garisnya di sini nih. Ada yang nggak ada garisnya. Terus ada lengkungannya. Nah, ini juga beda-beda. Nah, terus di sini juga ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah biasanya menentukan dari mulai dari pikiran, juga dari keterkaitan penyakit yang dia derita selama ini. Terus mengamatin konstitusi tubuh penderita serta keadaan penyakit. Nah, kita amati tuh tubuh penderitanya itu seperti apa nih, gitu kan. Nah, yang kedua adalah membau atau auskultasi atau mendengarkan. Nah, ini baunya itu seperti apa nih? Bau badannya. Kan yang pernah saya tahu ketika saya home care atau kunjungan, mungkin Kak Karso juga atau teman-teman sudah beberapa kali apabila kita datang ke klien itu beda-beda. Ada yang bau pusing, ada yang baunya itu macam-macam kan, macam-macam. Seperti biasanya yang sakitnya tuh kompleks ya, komplikasi, apalagi yang kayak orang stroke misalkan, itu jadi aromanya itu beda. Ada juga yang memang biasa-biasa saja, artinya nggak tercium bau gitu. Di sini juga bisa menyimpulkan biasanya itu yang baunya agak menyengat atau hal-hal yang lain itu ada komplikasi. Tuh. Terus yang ketiga adalah anamnesa. Anamnesa adalah wawancara. Terus yang keempat adalah palpasi atau meraba. Ya, meraba nih. Kita lanjut ya. Pertanyaannya dari cara pemeriksaan itu yang dimaksud organ jangkau, Jangkau itu akan dibahas di kedalaman bawah ini. Kalau semacam itu energi darah gimana tuh?
energi darah. Ya. Sebetulnya kalau energi darah itu adalah kekuatan dari darah itu mengalir. Ya. Kan ada yang lambat, ada yang cepat. Ya. Terus darah ini, energi darah ini, ketika dites, darah ini mengubah seperti logam. Ya. Logam gitu kan. Nah, kalau misalkan logam-logam ini pecah, Ya. pecah, nah itu bagus. Ya. Dia berjalan Iya. kayak gini. Itu kalau pakai kita pakai mikroskop atau namanya itu blood light analysis. Ya. Nah, tapi kalau misalkan darah ini dia menempel, jadi kayak ular panjang atau ulat, dia menempel kayak gini, nempel panjang itu sebetulnya darahnya itu kurang bagus. Itu kadang-kadang pengentalan darah. Darah itu harusnya itu pecah dan berjalan cepat. Itu. Nah, ini kalau menurutkan pengobatan Tiongkok memang sudah lebih dari 5.000 tahun ya, dari Masehi, dunia barat mengenai kedokteran modern. Dan dikembangkan pengobatan holistik di Asia, terutama Cina, Jepang, dan Korea. Jadi madhabnya, kalau berbicara madhabnya sejak dahulu dari Asia, Cina ini karena kalau misalkan pengobatan tradisional itu dikenal dengan pengobatan timur, ya, pengobatan timur. Jadi kalau misalkan barat ini adalah kedokteran. Nah, kalau misalkan timur itu melalui Asia, misalnya dari Cina, Indonesia, pengobatan tradisional itu namanya itu yang kita pelajari adalah pengobatan timur. Jadi kalau misalkan kita lagi belajar apa pengobatan timur nggak masalah. Tapi kalau kita lagi belajar misalkan pengobatan barat, ya itu salah, ya. Nah, buku pengobatan Cina tertua berjudul Huang Di Neijing, ya. Nah, ini juga sudah mungkin ada bukunya. Ada juga seperti kayak TCM atau Medicine, ya. Nah, mengenai kedokteran, kerajaan, dan kunide ini pemaparan disclaimer-nya, ya. Nah, ini juga dibagi-bagi, ya. Ini namanya adalah falsafah dasar ilmu akupuntur. Nah, jadi tapi yang menurutkan saya baca dari awal-awal, pertamanya itu adalah pijat refleksi dahulu. Pijat refleksi dahulu, karena pijat refleksi ini sudah bertahun-tahun lamanya. Kemudian turun lagi ke akupresur. Akupresur turun lagi ke akupuntur. Nah, jadi pijat refleksi ini sudah cukup lama, ya, umurnya. Tapi di sini kita akan bahas di ilmiah, ini namanya itu bukan falsafah politik, sosial, dan agama, ya. Nah, ini arti falsafah. Nah, arti falsafah sebagai metode berpikir menyeluruh, ya. Sebetulnya dalam Merdeka Belajar itu selain kita berbicara tentang teknis, ya. Ini kan namanya teknis, ya. Ini adalah teknis, tetapi kita juga harus belajar yang namanya itu spirit, motivasi, attitude. Nah, jadi rangkaian dari materi ini harus terisi, ya. Mulai dari misalkan cara kita ngobrol dengan klien supaya klien misalkan dia enak, ya. Tanpa kadang ada yang misalkan terapis malah berdebat dengan klien kita. Nah, itu sebetulnya kan nggak boleh. Nah, ini ya attitude bersama pemikiran-pemikiran yang harus kita kembangkan terus, ya. Terus ini adalah mengupas fenomena alam sampai pada dasar dan akar. Nah, jadi ini mungkin kalau bisa dilihat di teman-teman, terlihat ya? Terlihat, ya. Ini perpecahan-perpecahannya, ya. Terus dasar metode mendekati, memahami dan menafsirkan segala fenomena alam semesta. Ini dari arti falsafahnya, ya. Nah, ini kalau ini adalah fungsi falsafah, ya. Nah, fungsi falsafah ini adalah menerangkan, menembangi, ya. Menembangi hubungan antara menelusuri ya, antara manusia dengan alam semesta. Nah,
Manusia dengan alam semesta sebagai realita, manusia dengan manusia dalam upaya menghayati kodrat dan hukum alam, manusia dengan Sang Maha Pencipta alam semesta. Ini sebetulnya bagus sekali ya. Setelah ada diagram kanan dan kiri, lanjutlah ke kedalaman, lebih dalam lagi. Nah, ini apa sih alam semesta? Nah, alam semesta ini adalah jagat raya. Sebutnya itu adalah makrokosmos. Nah, dan manusia adalah mikrokosmos. Ini sebetulnya ini adalah di pelajaran law of attraction atau kuantum. Nah, jadi law of attraction ini adalah hukum daya tarik menarik. Nah, atau kuantum ya. Ini sebetulnya sudah ya masuk ke falsafah ya, masuk ke falsafah atau tentang diri ya. Nah ini ya kita bahas di alam semesta, yaitu makrokosmos. Mungkin dulu tuh pernah belajar hipnoenergi, sebetulnya ada ini pembahasan ya, pembahasan tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Nah ini dalam ke-1 yaitu adalah mengandung eksistensi kehidupan kesatuan dan pertentangan antara unsur-unsur yang berlawanan. Nah, apa sih misalkan? Nah, ini dari berlawanannya itu adalah yin dan yang. Nah, yin itu negatif, gelap, feminim, lama, dan seterusnya. Kalau yang adalah positif, terus, maskulin, baru, dan seterusnya. Terus di dalamnya adalah dalam pertenangan dan kesatuan. Jadi ini sudah mulai ke pembahasan adalah yin dan yang. Nah, terus berada dalam pada posisi ya, saling tarik menarik, saling membentuk, saling mendasari, dan saling menunjang. Sebetulnya materi yin dan yang ini cukup kompleks karena kita akan membahas bagaimana misalkan tentang fenomena suhu tubuh atau misalkan sedih gembira atau sisi berlawanannya. Nah, terus kedua adalah setiap kesatuan fenomena yang semesta mengandung yang dapat digolongkan dalam 5 unsur, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Nah, terus ini berhubungan erat satu sama lain. Jadi misalkan antara kayu dengan api, ya, dengan tanah, dengan logam, dengan air itu saling keterkaitan. Nah, kalau misalkan itu sakit atau misalkan ada lemah, satu itu akan menimbulkan gejala tidak seimbang sehingga mengakibatkan sakit. Nah, berhubungan erat satu sama lain. Nah, membentuk keseimbangan dinamis dan terstruktur dan tertib. Nah, mengikuti jalur hukum hubungan, menghidupi, membatasi, menghidupi dan membatasi, menindas dan menghina. Nah, ini fenomenanya ya. Jadi fenomenanya tidak selalu baik ya. Ada juga ya di sini kayak menindas, menghina, ada juga ya. Nah, ini kita bahas ini dari alam semesta. Jadi alam semesta ini ya sifatnya luas dan umum. Nah, kalau manusia walaupun sifat umum tetapi berbeda-beda. Urang. Sampai urang. Sampai mana segala so. Kira-kira itu bisa dipahami enggak Bu Bos? Bisa. Jadi kita enggak, maksudnya benar-benar bisa teh harus benar-benar ya, harus paham. Jadi kita jangan dulu pindah antara arti falsafah dan fungsi falsafah. Kita jangan jadi kita jangan seandainya gini nih. Ini materi kan. Ya. Nah, karena ini kan konsepnya kita juga sama-sama belajar. Nah, kalau seandainya kita ada yang masih
bayang-bayang. Nah, ayeuna harus kudu bener-bener lamun secara iya teh. Mari bersama-sama kita kupas. Nah, situ kita ieu teh kupas. bersama-sama kita kupas masalahnya gitu. Masalah itu. Jadi jangan dulu istilahnya pindah ke materi yang lain. Ya, Nah, kita maksudnya kupas. antara tadi kan falsafah dasar akupuntur. Nah, arti falsafah kan, nah iya kan, terus fungsina. Nah, terus akhirnya dapat kesimpulan alam semesta. Iya kan ada mikrokosmos. Nah, Dan makrokosmos. dan makrokosmos gitu. Nah, bisa dipahami itu? Bisa. Bisa. Contohnya kalau misalkan mikrokosmos itu apa? Sih coba. Mikrokosmos Dalam bentuk. maksudnya dalam manusia gitu. Dalam bentuknya itu contohnya apa? Oh. Nah, mana jangan dulu lah pindah. Jadi lamun tengah arti. Jadi ulah saukur dibaca. Dibaca mah iya. Saya bantu ya. Jadi manusia itu mikrokosmos atau jagat kecil. Jadi kalau berhubungan dengan energi, semua itu kan di alam semesta itu ada energi ya. Mulai dari energi matahari, energi air dan semuanya. Apalagi yang sering meditasi akan mengenal energi. Nah, seperti energi listrik dan segala macam. Nah, energi yang luas, energi yang terdapat itu di alam semesta. Alam semesta itu sangat besar. Nah, energinya di dalam manusia juga terdapat energi. Ya, itu yang disebut adalah energi mikrokosmos. Ya. Berarti manusia mah mikronya. Mikro itu kecil, seperti mikroba, mikrobakteri. Nah, itu kan sebetulnya dalam artian seperti itu ya. Jadi kesimpulan kia, tapi maaf ya, penambahan ya. Iya, silakan. Mikro dan makro ya. Nah, sekarang saya tanya dulu. Mikro kan rangkuman terkecil. Nah, mikro itu naon kira-kira? Mikro. Ya sejenis yang paling terkecil gitu. Nah, terkecilnya naon? Contohnya kan dia berhubungan dengan alam semesta. Kan ada makro, ada mikro. Nah, makro mah kan kecilnya. Benar Besar, kecil. Makro itu kecil. Makro kecil. besar, mikro kecil. Makro kecil. Mikro besar. Coba mikro mah kecil ya. Makro itu besar. Ya. Mikro kecil. makro besar, mikro kecil, kecil. mikro kecil. Nah, contohnya kia, makro mikro. Mikro kan kecil. Iya. Mikro itu kita manusia. Kan manusia itu makanya kan dia ya lamun kayak ke pembahasan ke lebih jauh di kan ya, tadi kita yang dibacakan ada 5 unsur yaitu kayu, api, tanah, logam dan air. Nah. Air itu di organ orang. Cai ayat. Ada. Pokoknya 5 organ. 5 organ itu persamaannya berarti ayat. Nah, makanya berarti mikro itu adalah manusia. Nah, sedangkan makro berarti alam semesta. Jadi urang teh alam semesta teh dirangkum ti dieu. Dina beuteung atau lamun dipersempit deui mah materi ieu teh. Lamun dipersempit deui teh biar jelas masalah tadi kan ditanya mikro naon makro naon apaan paham tapi ternyata tidak paham kan. Nah, makro mikro itu adalah kieu antara orang dengan alam semesta. Nah, sedangkan alam semesta teh rangkungan aya ti dieu. Mantak lamun dilihat dari sisi agama kan aya alif, lam, mim. Aya alif naon? Alif. Nah, Sat hiji. lain alif hiji posisinya naon aya alif teh aya di beuteung. Alif teh makana ti dieu mah. Lamun dihubungkan dengan metafisika sampai jarak jauh iya pan ti dieu. Makanya dia aya unsur cai, seuneu, logam, besi, kayu aya di dieu. Jadi ieu teh dirangkum alam semesta sakitu gede teh aya di dieu kabeh. Nah, iya maksudnya penjelasan supaya lebih cerah teh ayeuna. Lebih cerah. Nah, eta gitu. Nah, falsafah ieu nama arti falsafahna bisa sok ayeuna dibaca, dipahami, dilenyepan.
supaya benar-benar iya gitu. Tak airan kumana mah maksudnya kalinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita dibaca lagi, jadi yang dimaksud dengan mikrokosmos atau jagat kecil ada dalam diri manusia, tapi artinya itu kecil itu bukan tidak berguna. Artinya di dalam manusia itu punya potensi. Nah, punya potensi diri sehingga kita itu bisa membesarkan energi kita sehingga kita bisa membentuk. Nah, kan tidak ada misalkan roket yang bisa terbang membom orang terus bisa satelit bisa terbang ke langit ya, ke atas. Itulah hasil dari buatan manusia. Nah, kan itu hasil dari pada pemikiran hasil manusia. Jadi manusia juga punya kemampuan. Nah, tapi manusia yang mana? Ya, manusia yang mau belajar, yang optimis, dan manusia yang sifatnya dia tidak putus asa gitu. Nah, makanya Coba Hayati ya fungsi dari falsafah Coba Hayati. Nah, ini sebetulnya ini ya sebagai metode berpikir menyeluruh. Nah, satu contoh, kalau orang misalkan ingin maju, berarti orang-orang khusus yang mau berpikir. Orang yang tidak mau berpikir, orang yang tidak mau maju. Nah, ini juga sudah artinya itu sudah mencakup luas. Itu. Nah, ada pertanyaan teh. Maksudnya dia dijawab bareng-bareng. Ya, Kamu abdi teh jawab. Amang itu tanya. bisa ngajawab, lamun emang amang ya ulah ragu. Amang misalkan mau tanya ke Karo silakan. Karo ini apa gitu kalau nggak ada ngerti. Jadi ulah pas tadi ditanya, apa ngerti, paham bisa dipahami, paham, tapi gila dia ieu mah naon. Nah, eta. Maksudnya dijelaskan supaya benar-benar paham. Supaya benar-benar tadi itu materi itu benar-benar dia emang dasar pisan, cuman orang tuh seolah-olah harus benar profesional mengupas dia. Karena ini bahasanya udah bahasa pengobatan timur dia profesional, benar-benar profesional. Tadi itu benar-benar profesional. Bahasa pengobatan. Ai action mah da geus teu kudu dieu. Action itu ya sudah tidak bisa dilakukan, cuma tinggal pemantapan. Teori justru ieu dasar teu apal. Teori ieu teh ke bisingna urang dibentrokeun suatu saat amprok jeung terapis. Tapi kan aya urang bahasana geus arahna kadinya mah. Itu apa, yang itu apa dan di mana. Nah, gitu itu kan sudah hafal. Nah, ini sebenarnya kieu we abdi we anu nanya. Ieu mah tapi sharing mah. Iya. Nah, tos heula ayeuna tong ieu bising mudang. Maaf, jangan dulu ieu nya. Ayeuna kita berbicara yin dan yang dulu. Ya. Yin itu naon, Cobi? Sifat yin itu naon? Sifat yin itu contoh dingin. Terus naon wae lamun dingin teh? Pan aya positif, aya negatif. Nah, lamun yin konteksna naon? Negatif. Lamun yang Positif. contohna Yang mah tak kurang paham contohnya gitu. Karena kan dia urang abdi geus teu kudu ningal buku we nya. Kan lamun yin teh kan lamun eta kan negatif. Berarti kan melemah atau dingin kan tadi. Berarti kan aya perempuan, aya laki-laki. Aya peuting, aya beurang. Nah, berarti ai yang nama berarti beurang. Berarti yeuna peuting karena posisi dingin gitu. Nah, terus lamun ditarik kesimpulan deui, ai yin dan yang teh naon atuh? Gitu, yin dan yang teh berpasangan. Nah, berpasang-pasangan. Nah, hareureun berpasangan-pasangan eta teh ai unsur yin mah berarti lamun dicokot kesimpulan melemah. Ai unsur yang mah menguatkan. Nah, eta we can lah arti nu panjangna mah bising ieu. Ari intina mah yin melemah, yang menguatkan karena positif. Tapi lamun di organ tubuh, lamun yin berarti orang dalam kondisi lemah. Tapi lamun unsur yang menguat, tapi menguati tapi lamun kuat teuing. Contoh lamun seandaina non seuneu katindas ku cai eleh teh seuneu. Eleh, pasti eleh. Nah, ai kudu nama kan seimbang. Anu disebut organ sehat manusia teh kan seimbang antara cai jeung seuneu teh tidak saling menindas tetapi dalam posisi seimbang. Tapi di saat urang katindas eta berarti bakal urang
Kamu dicontoh karena orang panas tiris gitu. Ya. Nah ini gitu bisa dipahami. Nah, sekarang Gitu. pertanyaannya buat teman-teman, bagaimana kalau misalkan seseorang sakit, pembahasan antara yin dan yang. Nah, ini kan akan lebih Iya, mengerucut. makanya lebih mengerucut maksudnya tadinya kita ulah langsung nambah ke materi, lebih ulang bahas iya kita sampai molotok gitu. Kita contohkan, ada nih orang datang meriang, ya kan? Orang itu meriang. Berarti kalau meriang itu kita tanya, apakah dia kondisinya lagi dingin, apakah dia lagi panas? Satu contohnya itu meriangnya itu dia dingin terus, atau ada orang yang cenderung badannya itu dingin. Jadi nggak ada tuh anget-angetnya, badannya itu dingin. Nah, berarti kalau dingin dia posisinya di Yin. yin ya, maka harus di Yang. maka dia itu harus dibantu untuk menuju ke yang, diseimbangkan. Nah, kalau misalkan orang sedih, berarti harus di apa? Dibahagiakan. Berarti dibahagiakan posisinya di yang. Nah, itu ya. Ketika misalkan ada penyakit, kalau misalkan kita dibalik, kalau misalkan nih ada klien tapi tubuhnya itu saya mendapatkan klien dulu itu badannya itu sering panas, tapi bukan meriang, tapi dia panas ya, sehingga badannya itu mengering yang tadinya katanya bagus badannya itu, hingga dia agak mengecil dan ketika diraba itu panas badannya. Berarti itu kan kelebihan yang itu tidak seimbang dengan yin. Nah, maka badannya panas ini harus diseimbangkan sehingga ada reaksi dari dingin tersebut masuk. Jadi yinnya itu bisa seimbang. Nah, itu kalau misalkan untuk jenis penyakit. Nah, kalau misalkan orang capek berarti apa? Istirahat gitu. Nah, orang capek atau hiperaktif, misalkan orang capek nih hiperaktif habis lari-lari misalkan, itu berarti dilemahkan, dirilekkan. Nah, berarti posisinya dia yang diinginkan. Nah, kalau misalkan orangnya datang ke kita mau berobat, aduh lemes, gak ada gairah, nah berarti harus diaktifkan. Nah, sekarang tugas satu per orang membahas satu buah penyakit dan bagaimana misalkan contoh yin dan yang-nya. Satu contoh misalkan dari Kang Karso dulu, ada satu motif penyakit tapi dari pengalaman ini yang bisa dikatakan yang, ini yang disebut katakan yin. Coba. Ya kalau dikatakan yang yin biasanya gini. Contoh nih, ada pasien. Nah, kita berbicara seperti dari awal kita anamnesa dan diagnosa ya kan. Nah, pertama biasanya kalau yin itu ada ciri-ciri, ada tanda-tanda. Nah, seperti tadi emang salah satunya yang dicontohkan yang barusan dibahas. Nah, cuman yang biasanya lebih dominan ini saya nariknya kesimpulannya aja gitu. Ciri-ciri yin itu biasanya ke area kaki itu biasanya dingin. Begitupun ke tangan suka dingin yang gak jelas. Nah, begitu sebaliknya kalau unsur yang biasanya, nah contoh yin dulu sebelum ke yang. Kalau yin biasanya secara psikologisnya juga akan kenanya seperti apa. Jadi kalau seandainya unsur yin dia berpikirnya yang tidak beralasan, suka berhalusinasi tapi tidak beralasan. Terus area kaki biasanya dingin. Begitu sebaliknya kalau seandainya unsur yang biasanya panas. Nah, beda dengan secara emosionalnya. Kalau dalam kondisi yang biasanya orang mudah marah. Jadi ya kadang marah juga tidak beralasan. Jadi emosionalnya emang tidak kurang terkendalikan lah gitu ibaratnya gitu. Nah, suatu contoh kalau seandainya penyakit nih, dia kan datang naik ke kita. Nah, kalau seandainya contoh penyakit, posisinya dia demam, meriang lah gitu. Berarti kan meriang itu posisi panas. Berarti unsurnya yang. Nah, kita berarti harus
diinginkan, berarti dilemahkan, berarti otot-otot sarafnya kita bikin rileks. Nah, di saat dirileks, biasanya itu signifikan loh. Kalau seandainya kalau kita ada pengecekan suhu tubuh, andai kata si suhu tubuh ini mencapai 38, berarti kan itu terlalu panas kan? Iya. Nah, kita melakukan sebuah penotokan dengan teknik refleksi lah. Nah, ataupun ya intinya saraf-saraf itu dielastiskan karena kita dilemahkan supaya melemah gitu, karena itu terlalu kuat kita lemahkan. Itu biasanya yang signifikan langsung ke bisa mencapai 36 lah, kadang 37 36 lah. Tapi pengalaman saya bisa sampai ke normal gitu, menjadi 36. Yang tadinya 38 itu kan panas banget, 38. Begitu kita beres melakukan sebuah tindakan terapi, itu bisa menjadi 36 derajat. Berarti kita dilemahkan. Nah, salah satu contohnya itu penyakitnya gitu kan. Kalau ini. Nah, untuk pengalaman Mang Kosim sendiri gimana itu? Nah, ya pengalaman selama ini yang ada berkaitan dengan yin dan yang. Yin dan yang. Emang sih pernah adalah salah seorang panas gitu ya. Itu waktu diukur tuh ada 38,5 kalau nggak salah. Langsung diturunkan ke diinginkan, dipijat refleksi area-area kaki sampai badan gitu lah. Alhamdulillah turun sekitar 37,5 turunnya, alhamdulillah. Itu udah signifikan, udah bagus. Iya. Makanya itu kalau seandainya berarti yang kita butuhkan intinya dia harus dilemahkan. Tapi sebaliknya kalau dalam kondisi yin, nah salah satu contoh gini, kalau yin letih, lesu, lemah, berarti yin. Nah, kita harus kuatkan. Nah, sama tindakan kita totok atau apalah, banyak lah tindakan terapi. Nah, salah satunya kita ambil dari titik refleksi lah. Refleksi itu kan pasti otot-otot saraf itu lemah, kita kuatkan. Yang biasanya orang-orang yang dalam kondisi lemas itu, letih, lesu, badan ini pada pegal. Nah, kita peredaran darahnya dibikin lancar. Sekaligus kita ada penotokan untuk menguatkan. Nah, biasanya itu jadi segar. Nah, itu salah satu contoh yin dan yang bisa dipahami. Bisa, Pak. Jadi kesimpulannya untuk mendiagnosa antara yin dan yang, menurut Kang Kosim lebih mudah nggak? Kita bisa melihat, oh ini harus yin, oh ini harus yang. Jadi intinya kita itu punya pengelompokan. Kita kelompokan dulu nih. Ini kelompok yin, ini kelompok yang gitu. Dalam suhu tubuh, atau kita mau melakukan sesi terapi nih. Oh ini udah kelihatan nih yang. Berarti kita harus diinginkan. Nah, gitu. Menurut Kang Kosim lebih mudah nggak kalau misalkan kita bisa mengkelompokkan seperti itu? Lebih mudah itu. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita mau melakukan terapi, apa aja yang kita akan lakukan ya? Melakukan terapi itu? Ya pertama kali kan kita melakukan ini dulu apa? Yang lihat buku, bisa. Yang pertama kan tutup dulu bukunya. Iya. Tutup. Pertama kan anamnesa dulu. Ya. Artinya kan komunikasi antara pasien dengan kita secara terapi saat itu. Komunikasi atau wawancara. Wawancara intinya. Nah, selama itu langsung kan kayak melakukan diagnosis. Jadi menentukan berdasarkan melihat gejalanya. Sambil kita tanya-tanya itu anamnesa. Anamnesa beda dengan diagnosa, awas. Iya. Anamnesa komunikasi, wawancara. Iya. Kalau diagnosa itu kita udah masuknya ke penentuan jenis penyakit. Penentuan jenis penyakit dengan cara melihat gejala-gejalanya gitu kan. Dengan cara dan alat itu. Nah itu. Maksudnya itu. Oke. Nah, setelah itu berarti kita ngisi apa? Ngisi apa maksudnya gitu? Nah, kita kan kemarin formulirnya udah ini kan? Iya, udah. Nah, di situ juga kan kita akan menentukan di sana kita akan catat misalkan bagian mana kan? Nah, di situ juga kita akan menyimpulkan oh ini yang, oh ini ke yin. Nah, di sana gitu. Sehingga nanti apa yang kita lakukan saat terapi lebih maksimal. Seperti itu. Ya, berarti kesimpulannya sekarang ada gambaran nggak? Ada gambaran, ada gambaran.
cuman tidak secara keseluruhan dipahami kan gitu Ya, kan. nggak apa-apa. Yang penting ada gambaran, paham aja Paham, dulu, ya, ngerti ya. dulu. Ya. Nah yang penting ntar kedepannya kita perdalam. Dalam lagi. Yin dan yang salah satu ini yin dan yang itu definisinya. Jadi dasarnya apa sih yin dan yang gitu kan? Dasarnya kayak tadi kan ada falsafah, dasar ilmu akupuntur diambil dari situ. Karena ada arti falsafah. Nah, tadi kan tadi ada arti falsafah itu apa itu? Sebagai metode berpikir menyeluruh ya, sebagai metode berpikir menyeluruh. Terus kedua, mengupas segala fenomena alam sampai pada akar dan dasar dan akarnya gitu. Mengupas segala fenomena alam sampai pada dasar dan akarnya. Terus ya, dasar metode mendekati, memahami dan menafsir segala fenomena alam semesta. Nah intinya berarti kan ini kesimpulannya arti falsafah itu berhubungan dengan alam semesta. Intinya sebagai metode berpikir menyeluruh. Nah terus kan arti dari apa fungsi dari falsafah. Nah ini kan menerangkan dan menjelaskan hubungan antara manusia dengan alam semesta sebagai realita. Kedua, manusia dengan manusia dalam upaya menghayati kodrat dan hukum alam. Yang ketiga, manusia dengan yang maha pencipta dan alam semesta. Nah, makanya kalau ditarik kesimpulan antara arti dengan fungsi berkaitan nggak? Berkaitan. Contoh berkaitannya gimana coba? Nah itu emang ini rada pusing tapi harus ngerti. Nah berkaitannya naon? Sok makanya tadi kan hayati diberi tugas hayati. Fungsi kan metode berpikir menyeluruh, mengupas segala fenomena alam sampai pada dasar dan akarnya. Nah kalau fungsi mah kan menerangkan dan menelusuri hubungan antara manusia dengan alam semesta. Ibarat tadi makro mikro kan manusia dengan alam semesta. Jadi manusia itu adalah mikro kan, makronya alam semesta. Nah makanya kunaon kan lamun di alam semesta teh aya tanah, aya tetangkalan, aya langit, aya bumi kan gitu. Makanya lamun dicokot kesimpulan makanya dia kan ada unsur angin, air, terus api, logam, besi dan kayu. Nah, kan eta teh aya di dia. Ada di Nah, tadi di mana coba? Ada di perut ya. Di perut. Ya. Itu hasil dari mana? Nah, itu hasil dari mana? Kok bisa masuk ke perut gitu? Hasilnya dari mana? Kok bisa gitu? Kok bisa ada di perut? Hasilnya di mana? Hasilnya dari mana gitu? Itu kurang paham tuh maksudnya. Kurang paham. Nah, ya. Itu bakal ngerasa dari mana tuh? Jadi kia itu mas sebetulnya arti. Cuman arti. Makanya kita kasih rumusan. Makanya aya air, logam, besi, kayu itu sebetulnya arti. Akhirnya kalau seandainya alam semesta kan begitu luas. Alam semesta itu luas. Jadi coba kita hayati. Tanya ada pada diri sendiri. Cai ada nggak? Air ada nggak di tubuh kita? Ada tuh. Nah, terus unsur logam ada nggak di tubuh kita? Hayati. Ya. Unsur logam kurang paham tuh ada. Unsur logam. Lamun orang minum, tak iya gini kan lamun cai sok mengerat teh. Aya unsur logam. Ya, mengerat. Nah, terus unsur besi aya teh. Unsur besi tak kurang paham. Unsur besi kan non lamun aya peribahasa mah ge non tulang besi non Tulang kawat. Ulat kawat tulang besi. Berarti kemudian aya. Oh, tulang. Hah? Nah, unsur besar makanya kan non aya zat besi kan gitu kan. Hah? Untuk menguatkan naon eta zat besi eta. Untuk energi, untuk kekuatan tulang. Benar teh? Iya. Nah, terus ayeuna lamun seandainya tadi seuneu aya teh? Seuneu. Semacam emosi gitu. Nya sok artikeun sok nah seuneu naon aya teh? Aya. Nah, makanya kan orang kan emosi teh bisa macam-macam ya. Gitu kan bisa faktornya ada macam-macam. Intinya kesimpulannya seuneu aya teh? Aya.
Eta semacam kayu maksudnya gimana tuh? Kayu tuh. Nah, atas semacam kayu. Ya, Nah, kurang paham. nah itu kayak Kang Iman ngajawabna, iya. bagian Kang Iman. Oke, kita jawab ya. Iya. Nah, jadi gini, ada yang mengatakan, Mana rokok iya, Bang? ada yang mengatakan begini, Ya, tuh, ini. kalau tidak ada bumi, itu tidak ada manusia, Ya, balik. nah, kan? Nah, sebaliknya, Relax we bari ngarokok. Iya. Mang. sebaliknya gini, kalau tidak ada bumi, itu Iya. tidak akan ada manusia. Iya. Tidak ada manusia, tidak akan ada bumi. Iya. Maka bumi ini diciptakan karena adanya manusia. Adanya manusia sehingga bumi diciptakan. Nah, jadi antara bumi dengan manusia ada keterikatan. Gitu. Tidak semata-matanya bumi diciptakan, manusia itu ada. Nggak mungkin kalau misalkan bumi diciptakan nggak ada manusia. Itu sudah kodrat alam. Nah, hasil dari bumi keterkaitannya yaitu dimakan oleh manusia, ya, sehingga menjadi energi, ya. Nah, seperti gini, ada misalkan air kita makan, Iya. ada dalam diri kita, Iya. kita simpan. Air ini mengandung ada zat besi, ada logam, zat logamnya. Terus kalau panas, nah panas kita itu bisa mengeluarkan energi panas. Atau kalau dalam diri kita, dalam perut, yaitu ada di usus 12 jari. Nah, kenapa sih makanan itu cepat hancur? Karena kita mempunyai energi panas. Kalau misalkan diibaratkan besi dimasukkan ke perut, itu akan meleleh. Ibarat kata seperti itu. Karena saking panasnya perut kita. Mereka di luar nggak panas kayak gini, enggak kan? Tapi di dalam perut itu makanan-makanan yang ada dalam diri kita itu cepat dihancurkan oleh energi panas yang ada di perut. Itu posisinya di usus 12 jari. Usus 12 jari itu kalau misalkan dipanjangkan ya emang panjang. Karena disebutnya juga usus 12 jari. Nah, itu unsur panas dalam diri kita itu bisa kita olah menjadi energi atau sebuah tenaga dalam bisa, atau memang kita sudah ada di dalam diri kita. Nah, semua itu dimasukkan ke dalam diri, itu yang pandangan dari luar, pandangan logis. Pandangan logis itu ya logis dong, misalkan dari hasil bumi dimasukkan ke dalam diri kita, dimakan oleh kita, jadi sehingga ada duplikasi masuk. Nah, kalau misalkan secara pengertian ya memang ada keterkaitan dalam diri kita, ada air di bumi, ada air gitu, dalam pengertian dan logis itu masuk itu. Nah, tadi itu pertanyaan apa tuh? Kayu gitu. Kalau misalkan kita makan apel, makan apa itu dari mana? Dari tumbuhan. Tumbuhannya itu ada yang besar? Ada kan? Ada. Berarti batangnya apa? Kayu itu. Kayu kan. Iya. Nah, jadi hasil dari kayu itu masuk gitu. Oh, itu logikanya. Ya. Nah, kalau misalkan pengertiannya dalam misalkan kayu itu sifatnya itu keras. Ya kan? Iya. Sifatnya keras kayu itu. Jadi ada satu buah semangat dalam diri kita itu. Kalau kita mau kita gunakan, ada semangat, kekuatan dalam diri gitu kan. Kalau air itu kan bisa mendinginkan, bisa menyegarkan. Itu kan arti-arti harfiahnya kan. Kalau api, misalkan api itu bisa membakar atau bisa masuk ke dalam semangat jiwa kita. Nah, kalau misalkan tanah itu adalah tumbuh subur. Nah kan, tanah itu tumbuh subur atau sebagai penempahan kita, sebagai jati diri kita. Nah kan, asal kita dari tanah, kembali lagi ke tanah. Nah, seperti itu ya. Dari unsur-unsur di yin dan yang. Emang sih marah-marah mengelamun cuma terus air marah lah seperti itu. Realnya. Sebenarnya di Al-Quran, Bang. Cuman kita ya secara ilmu Cina, ada yang orang masih madhab naga Cina, gitu. Ya, secara ilmu pengobatan. Ya, gitu. Sebetulnya ya di Al-Quran kabeh.
Nah itulah mau di Al-Quranannya ya itu nu alif lam mim teh. Nah, jadi dalam falsafah, dalam ilmu akupuntur ini sebetulnya ini sangat dalam sekali. Ya, ini sangat dalam sekali, maka ini harus paham. Bisa dipahami. Ada pertanyaan itu. Nah, seperti ini kan yin ini negatif, maka ini positif, yin yang itu positif. Itu unsur Gelap terang, feminim maskulin gitu kan, lama baru dan seterusnya. Berarti, ini sebetulnya kebalikan. Berarti 5 unsur itu semacam kiasan alam ada di diri kita gitu. Iya. Gambaran intinya gitu lah. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Oh iya. Nah maksud saya tadi dipahami teh unsur kayu dalam tubuh tuh kan Iya. masih dipikirkan tuh apa? Kalau kan? misalkan dalam tubuh ini, kalau misalkan kita lemas, berarti kayunya ada nggak? Kurang nggak kayunya? Kurang itu kayunya. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita kedinginan, apinya kurang nggak? Kurang itu. Nah itu seperti itu. Jadi unsur-unsur yin dan yang dalam tubuh dari 5 unsur tersebut harus ada dalam diri kita. Kalau itu lemah satu, maka akan sakit. Lamun nasihat mah kieu tuh Mang. Makanya lamun dikaitkan dengan unsur yin dan yang tadi masalah kayu ya dibahas kayu ya. Pan manusia teh teu aya nu cicing, nyaring, eling. Iya. Nah, lamun nu cicing naon? Mencicing. Yang diam. Halo, maksud nu cicing itu. Pan aya nasihat. Ini dek dikaitkan yin dan yang karena di sisi agama. Pan aya cicing, nyaring, jeung eling ya papatah Sunda. Iya. Aya nu cicing naon? Tangkalan. Namun tetangkalan berarti kan kayu. Kayu. Iya kayu mah. Ieu mah aya papatah Sunda mah pan lamun kayu otomatis beuleumeuan. Beuleumeuan ya. Gitu. Dari kumaha ge ngaranna kayu mah endingna nilai airna pasti dibeuleum. Nah, ya. Nah berarti unsur kayu aya. Aya. Bisa dipahami bener geus dijelaskeun ini eta mah dasarna di luar konteks eta mah. Ngarintina mah eta kayu. Berarti lamun nu cicing kayu eta mah ieu mah simbol eta mah sebenarnya. Nah tapi nu artina mah nu tadi di lamun saandina dina kesehatan urang ayeuna ngadahar buah-buahan. Ngadahar iwung ya naon eta iwung? Ya, kayu ya. Kitu we intina mah. Terus lamun urang teuas naon kan kai unsurna teuas teh? Teuas. Keras kepala berarti naon eta? Nu keras kepala hese. Hese diatur teh. Lancet tidinya we gitu tah. Berarti naon eta? Kai, meureun? Kai berarti kan. Mun tidak amok berarti Kai. lain kai, tidak amok mah Api. Nah, eta bisa dipahami. Lamun jelema cari kuae naon? Ciri kuae. Sedih Sok naon? Cai meureun. Cai berarti air, teh sedih. Keluar cai mata. Oh iya. Jelas. Ini kan berhubungan. Sok ayeuna cai mata di mana bijilna? Iya. Berarti orang teh buka mata air, meureun. Oh. Nah, ayeuna menurut kesang. Kita cai lah ya. Hasil naon eta? Hasil pembakaran. Kan lamun dibahas di lebih jero mah kayak aya proses aerob anaerob teh ya. Tapi ini eta mah beda, ieu mah dasar. Dasar. Nah, ini meureun lanjut baru. Kalau lanjut selanjutnya. Ya, lanjut. Nah, gitu enak lamun itu benar-benar. Iya. Nah, jadi kalau kita dibaca di bawah ini segala aspek akupuntur dilandasi oleh teori yin dan yang dan 5 unsur mulai dari keadaan fisiologis, patologis sampai pada usaha pengobatan dan penyembuhannya. Bertanya, patologis artinya itu apa? Nah, kalau fisiologis itu untuk kondisi orang cara berpikir. Kalau patologis itu lebihnya ke psikis badannya. Psikis badan. Patologis ulang diulang. Patologis di bawah. Iya, can kadinya Mas. Oh, can kadinya masih ya. Patologis teh ke tadi teh apa artinya? Itu lebih ke keadaan fisik. Keadaan fisik. Kalau ini kan fisiologis. Fisiologis itu keadaan pikiran. Oh iya. Fisiologis mah kan psikis tah. Patologis. Nah, itu patologis. Keadaan fisik dan psikis. Berarti lebih ke jasad ya sama patologis mah. Lama psikologisnya kan berarti ke pikiran banyak kita. Nah, ini yin dan yang, cuman ini berbahasanya Inggris. Nah, ini juga bisa dilihat ya dari warna. Misalkan ini male, ini pamale.
atau negatif. Ini kira-kira mana yang cewek, mana yang cowok? Coba bisa dilihat. Ini. Kalau Male apa? Male teh perempuan. Laki-laki Melma. Male Male, laki-laki. Nah, berarti kalau ini Perempuan itu. ini perempuan. Nah, di sini juga kan ada negatif, ada positif nih. Nah, berarti ini adalah ini apa? Yang hitam? Perempuan. Yang ini adalah laki-laki. Ya. Jadi dari simbolnya itu adalah saling keterkaitan antara manusia mikrokosmos dan makrokosmos, saling berkaitan. Nah ini ulah berbicara ke organ ya, namun ini ya. Cuma dalam sebuah rumah kan ini ayah positif, ayah negatif, ayah laki, ayah awewe. Lamun orang antara lelaki dan awewe bisa nata, nyaman, tenang, paripasa keluar oge pasti ngeunah. Berarti sehat keluar oge. Nah ibarat gitu. Begitu pun dengan organ. Karena dia dicontohkan hubungan awewe jeung lalaki. Gitu. Coba lamun pas saya jeung pamajikan, kumaha keluar. Nah itu contoh menindas kan, saya menindas. Argeringna berarti kepikiran, merenang gitu. Bisa dimengerti, meren? Oke, berarti kita lanjut ya. Di sini adalah sehat adalah keseimbangan antara yin dan yang. Berarti cocok ya tadi ya. Berarti kalau misalkan yin dan yang tidak seimbang, maka akan terjadi gangguan kesehatan. Nah, yin yang atau yin dan yang adalah konsep dalam fisiologi Tionghoa. Tionghoa itu ya dari Cina ya, Chinese, yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling menghubungkan dan berlawanan di dunia ini, dan bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. Nah, di bawah ini ada kutipan, Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangannya semuanya, baik yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui ya. Ini kalau nggak salah dari Yasin ya. Yasin ayat 36 ya 36 ya. Nah, sebetulnya kan ini juga kalau misalkan dipecah ada hubungannya gitu kan, gitu antara dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala dengan keilmuan ini. Cuman kalau ini kan lebih penjabarannya karena memang ini sains ya. Ini sifatnya itu saintifik ya. Nah, maka jadi bahasa ini kan ada bahasa yang harus, ini bahasa tuh pendek tetapi banyak makna. Itu secara harfiahnya itu harus dibahas lagi. Bahasa-bahasa yang, nah kalau bahasa-bahasa dari pengobatan itu harus jelas. Itu maksud tujuannya kemana, harus diurai lagi. Oke, berarti di sini paham nih. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini adalah sakit, adalah hilangnya keseimbangan yang harmonis. Nah ini nih, Bin udah di atribut yin dan yang disematkan antara lain dalam simbol. Nah ini kan sudah dibahas ya tadi antara yin dan yang adalah gelap, ada dingin panas, lembut keras, basah kering, musim dingin musim panas, resentif dan kreatif ya. Saya paham, ini kita lanjut ya. Nah, yin bersifat negatif gelap, ini juga udah tadi ya. Oke, dengan sendiri tidak murni arti seperti ini ya. Yin dan yang ini dengan sendirinya tidak murni. Jadi kalau misalkan yin aja nggak murni, yang aja nggak murni. Nah, ini bisa kita simpulkan. Selain bertenangan juga merupakan sebuah kesatuan. Jadi kalau ada yang pasti ada yin pasti ada yang. Ibarat kayak gula ya sih. Nah itu. Yin dan yang itu. Ayah lelaki, ayah awewe. Mungkin ayah lelaki uga awewe. Nah gitu ya, lebih jelas mana diartikan.
intinya Yin dan yang. berpasang-pasangan gitu. Berpasang-pasangan. Makanya kan tadi ada konsep bahasanya kan abdi dibahas mah antara pamajikan namun dia makanya tidak ada hubungan harmonis. Di saat ayeuna teh harmonis pasti ada yang hilangnya keseimbangan. Nah, tadi bisa dipahami sampai ke dia. Nah, ini adalah falsafah yin dan yang masih ya. Yin dan yang adalah falsafah alamiah yang menerangkan sifat, keadaan gerak, perubahan segala sesuatu untuk setiap gejala dalam alam semesta yang saling berlawanan tapi juga merupakan sebuah kesatuan. Tidak ada yin yang murni. Jadi ya tidak ada yang murni, harus ada kesatuan. Mungkin di sini paham, kita lewat ya. Ini juga falsafah Hindu mendasari sebuah aspek ilmuwan akupuntur, mulai dari pengenalan keadaan sehat, sakit, penyebab penyakit, analisa data, pencegahan, diagnosa, pengobatan, dan mencegah sakit. Nah, ini kan falsafahnya. Jadi yin dan yang ketika kita udah paham dan masuknya nanti ke ranahnya ke sini. Ini masuk ke kesimpulan tujuan. Masuk ke kesimpulan tujuan ya. Jadi pengenalan keadaan sehat, sakit, penyebab, penyakit, analisa data, pencegahan diagnosa, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Itu. Ini dari maksud tujuan falsafah yin dan yang. Selain dari yin dan yang, pandangan semesta alam, pandangan holistik dipengaruhi oleh suatu kesatuan yang terdiri dari 5 unsur yang dalam bahasa Cinanya disebut dengan yi, kayu, api, tanah, logam, dan air. Kemudian falsafah yin dan yang dan menggerakkan 5 unsur merupakan 2 teori falsafah yang sangat esensial bagi ilmu akupuntur. Nah, seperti itu. Mungkin di sini masih agak paham ya buat teman-teman. Paham. Itu kita mau kasih. Paham di sini? Karena ini adalah dari uraian materi di atas sebetulnya ini. Maksudnya pandangan holistik itu apa kan? Pandangan holistik Iya. itu adalah pengobatan. Oh, pengobatan. Ya, pandangan. Jadi pandangan pengobatan. Pandangan holistik itu kan luas ya. Iya. Pengobatan itu pengobatan fisiologi, patologi. Nah, ini yin dan yang memiliki kriteria dan batasan. Nah, unsur-unsur yang saling bertentangan dalam kesatuan hari ya. Siang merupakan kesatuan yang di dalamnya yang, dan malam adalah yin. Nah, berarti malam masuknya adalah gelap, terus dingin ya. Intinya menyejukkan ya, menyejukkan. Kalau misalkan siang terus panas terus ya keadaan bumi itu. Nah, dalam kesatuan gerak, naik maju, yang turun mundur, yin itu ya, dalam kesatuan manusia. Nah, ini unsur-unsur yang bertentangan. Nah, merupakan kesatuan pertentangan yin dan yang berada pada jenis saling tarik menarik. Nah, gerak unsur yin menimbulkan reaksi gerak unsur yang. Nah, ini maksudnya yang ya. Unsur-unsur negatif saling tarik menarik dengan unsur-unsur positif. Nah, ini bagian C. Unsur diferensial saling tarik menarik dengan unsur integral. Laki-laki tertarik pada perempuan, begitu juga sebaliknya. Jadi ada hukum tarik menarik atau hukum pertentangan ya. Sifat dan watak keras yang dikendalikan oleh sifat dan watak lemah lembut dari yin. Jadi kalau ada misalkan orang misalkan keras, nah berarti harus lawannya yang lembut gitu, sehingga
orangnya ya mulai dulu gitu kan. Kalau misalkan orangnya pemarah dapat orang yang kasar pemarah lagi, wah bisa kacau ya, bertengkar ya ujung-ujungnya. Di sini ada pertanyaan atau lebih masih paham di sini? Artinya yin dan yang itu cakupannya luas ya. Ketika kita lebih bahas lagi mendalam. Unsur diferensial. Hah? Seperti ini unsur integral. Kalau misalkan bahasa-bahasa seperti ini ada di Google. Kalau misalkan belum paham ya, integral itu apa? Misalkan seperti itu. Kita sambil bisa dicari bareng-bareng. Unsur diferensial, Diferensial. dan integral. Orangnya tengati. Nah, coba Pak, dibuka YouTube-nya apa tuh ini ya, Google. Diferensial itu apa coba? Coba dibuka. Diferensial tulis. Diferensial dan integral. Diferensial. Ya. Diagnosis. Coba artinya artinya bacakan dulu. Belum. kita Apa diagnosis? diferensial lah we, diferensial. Arti diferensial. Arti diferensial. Ayat tuh Ini beda-beda ayat bahasa-bahasanya. Pengobatan. untuk arti we mas eta langsung teh kudu Langsung artinya pengobatan. mah iya langsung kanu model kalkulus matematika ya mah gitu. Coba ke dia. Menurut arti di referensial langsung kalian model matematika kalkulus paham. Diferensial teh diagnosa nanti. Diagnosis itu proses penentuan yang mana dari berarti diferensial teh diagnosis. Nah, berarti bahasanya diagnosa karena ini bahasa Inggris aja sebetulnya ya. Diagnosa coba eta nu degeneratif naon. No, diferensial teh Diagnosa. Terus integral. Ketik dia ketik integral. Bising ke aya nu nanyakeun piraku urang muka ke Google. Sering bahasanya bahasa Inggris. Integral. Integral kieu nya mah. Eta berarti harina buku. Integral. Tulis nama integral. Unsur integral artinya itu mana? Mas klik. Sama kesimpulan ayat. Coba Keseluruhan.
keseluruhan ya nama arti nama kesimpulan kesimpulannya keseluruhan ya. Itu. Nah, berarti yang bawah itu Unsur sifat dan diferensial watak. saling tarik menarik dengan unsur integral. Berarti unsur diagnosa saling tarik menarik dengan unsur keseluruhan. Itu. Oke, berarti kita lanjut ya. Oke, ini adalah teori falsafah yin yang mendasari seluruh aspek ilmu akupuntur menjadi dasar yang mengenal, mendekati dan memahami tubuh manusia dalam keadaan sehat maupun sakit. Nah, ini adalah sudut pandang. Sudut pandang depan belakang. Tubuh bagian depan 4 sisi dalam yin. Tubuh bagian belakang 4 sisi sebelah luar adalah yang. Nah, berarti kalau tubuh 4 sisi bagian depan, nah, berarti bagian depan mulai 4 sisi depan seperti muka, dada, perut, atau kaki ya. Tubuh belakang ya berarti pundak, ke belakang ke bawah. Nah, sudut kanan belahan tubuh sebelah kanan, tapi itu adalah yin ya. Belahan tubuh sebelah kanan Nah, berarti yin, kalau kiri adalah yang. Nah, kalau misalkan luar dan dalam, permukaan tubuh, permukaan itu agak dalam ya. Permukaan tubuh mah ya berarti ini apa? Wujud. Permukaan tubuh keseluruhan wujud. Ya, seperti kulit, Nah, kerangka ya. Ketinggali di luar. Ya, kerangka dari tubuh ya. Permukaan tubuh mana yang bisa Permukaan dilihat tubuh di ya. luar. Permukaan tubuh itu kerangka dari tubuh tersebut. Namun yin mah isi rongga tubuh. Nah, ini kalau ini isi rongga tubuh. Seperti jantung, usus dan segala macam. Nah, Paru-paru, atau tulang. Nah, ini masuk ke yin. yin itu. Tubuh bagian depan 4 sisi dalam berarti yin. Tubuh bagian belakang 4 sisi sebelah luar yin. Belahan tubuh sebelah kanan yin. Belahan tubuh sebelah kanan berarti iya. Meliputi organ nanti berarti lamun sebelah kanan mah itu paru-paru. Paru-paru maksudnya. Terus limpa, nah, contoh eta weh maksudnya. Lamun sebelah kiri jantung, berarti jantung. Nah, berarti jantung masuknya ke mana? Belahan kanan yang berarti jantung masuknya ke yang maksudnya ke ke kiri, yin. yin. Jantung berarti yin. Yang saya copot nama lamun paru-paru yin, lamun jantung yang gitu weh. Nah, jadi tambahan bayar diet di contohnya. Belahan tubuh sebelah kanan mah yin mah berarti nanti itu jantungnya. Paru-paru. Paru-paru kanan teh. Paru-paru. Jadi nyabak heula. Yang itu kan sifatnya aktif ya. Makanya sebelah kiri gitu kan. Jantung itu kan nggak berhenti berdetak. Aktif sifatnya. Jantung. Aktif sifatnya, makanya di sebelah kiri. Kalau kanan dia lebih agak pasif. Oke, bisa dipahami ya. Permukaan tubuh, kulit, yang, otot dan tulang, iya, nah itu kan masuk ikan iya, nah penjelasannya di bawah ya. Lamun tubuh bagian depan itu semacam tubuh bagian depan. Iya kan iya. Permukaan tubuh, kulit, contoh yang, iya di bawah. Di bawah baca, di bawah. Ya. Ayat, itu penjelasannya. Ayat. Iya kan permukaan tubuh, kulit, yang, otot dan tulang, yin. Nah, iya kan berhubungan gak? Bagian depan 4 sisi dalam. Bagian 4 sisi bagian dalam teh
Berarti kalau dalam ilmu refleksi dibagi 4 kan, Iya. mana aja. Sebetulnya agak mendekati ke itu. Kan misalkan ini leher segini, terus dibagi antara dada bagian tengah, Iya. bagian perut di sini, terus kemudian ke bawah. Jadi 4 itu kan, 4-nya, area 4-nya. Maksudnya itu sebelum dimengerti tubuh bagian depan 4 sisi dalam itu Maksudnya apa itu? Bagian depan, ya bagian Bagian depan dalam. itu, hah? kan ada sudut pandang nih depan belakang. Tubuh bagian depan 4 sisi dalam. Yang nomor yang A ini, Yang A ya itu. depan yang Tubuh yang bagian atas. depan, Tubuh bagian depan 4 sisi dalam yin. Iya. Ini kan depan, Iya. kalau ini belakang. Nah. Depan ini muka. Muka ini, Iya. muka. Berarti organ tubuhnya semacam muka gitu. Ya, mata gitu, mata, hidung, hidung, mulut. Oh, Nah, iya. kalau dalam ilmu refleksi kan dibagi. Iya. Ini bagian depannya nih, Iya. mulai dari kepala sampai leher sini, Iya. segini ya. Nah, terus ini bagian kedua, Iya. antara bagian tengah dada ke sambungan di sini dia pahma ya. Iya. Ulu hati, terus di sini antara perut ke solar plexus Iya. di sini. Nah, langsung ke terakhir keempat ke bawah, antara solar plexus ke kaki. Itu bagian-bagiannya. Tubuh bagian belakang berarti Tubuh bagian belakang juga sama. Kalau tulang belakang Iya. misalkan dari kepala sampai Tumit. pundak sini, Iya. terus dibagi lagi di tengah. Iya. Jadi kalau misalkan ini Iya. lurus aja ke belakang. Ke belakang ya. Kalau misalkan perut ya lurusnya ke belakang. Berarti kalau di sini tulang ekor, Iya. tulang ekor ke bawah itu terakhir. Iya. Kan itu kalau misalkan dalam refleksi ini, karena kan ini ilmu akupuntur dan akupressur sama refleksi ada kaitan, makanya ada zona transversal, Dan zona diferensial. seperti itu. organ Chang umumnya organ padat. Nah, kita lanjut ke ya. Nah, ini adalah permukaan kulit. Nih, kulit. Nah, kulit itu berarti yang Iya. otot dan Tulang. tulang, yin. Nah, ini penjabaran yang dari tadi ya. Isi rongga tubuh, organ Chang umumnya organ pada yin. Organ Chu umum organ berlumen yang. Nah, ini sekarang materi dan fungsi. Materi organ yin, fungsi organ yang. Fungsi yang mengatur sesuatu yang nyata yaitu yin. Fungsi yang mengatur sesuatu yang hayal adalah yang. Coba ini yang nyata yang sama yang hayal itu seperti apa nih kawan-kawan, kita bahas nih. Yang nyata seperti apa, yang hayal seperti apa nih. Fungsi yang mengatur sesuatu yang nyata. Yin kan kulit mah bisa ketingali, nggak nyata. Nah tulang mah ketingali di jero, berarti hayal. Hayal. Ya, karena ada di dalam, karena kita tidak bisa melihatnya, karena tapi bisa diraba. Ibarat goib, cuma sebenarnya ini bukan goib, tetapi emang organnya ada di dalam. Karena kan di situ kulit itu kan yang, ya kan? Berarti kulit mah yang. Ya mungkin kenapa bisa dibilang yang gitu, karena kulit itu bisa menghasilkan panas, ya kan? Nah, Kalau ini kan fungsi yang mengatur, bukan pandangan, pandangan kita, bukan cara pandang kita, tetapi ini adalah ada satu fungsi dari dalam tubuh kita fungsi yang mengatur sesuatu yang nyata. mengatur daya hayal, yang mengatur daya nyata gitu. Fungsi yang Mengaturnya, sesuatu yang nyata. Iya. Ya, fungsi yang mengatur. Jadi dia itu sifatnya itu mengatur daya hayal, mengatur daya nyata. Misalkan ya kalau kita melihat Monas berarti nyata dia memang ada kan. Iya. Tapi kalau misalkan kita melihat roh-roh kegelapan, berarti itu kan daya hayal. Atau kita lagi mimpi, itu ya daya hayal. Nah, inilah yang diatur, kelompok-kelompok ini yang mengatur dari daya hayal kita.
gitu, sehingga kita menghasilkan satu buah daya hayal dan satu buah daya nyata antara di yin dan yang. Daya ya kalau fungsi yang mengatur suatu yang nyata mah yin, berarti lamun kering panas, tiris kayak gitu. Nah itu kan yin jelas ketinggali. Lamun daya hayal mungkin bisa dari psikologi. Terus akan kesambat, kujuring, naon. Kita merenang yang meren gitu, merenang kesurupan. Terus lamun fungsi yang atau sesuatu yang hayal. Daya hayal mah berarti kan sifatnya nu goib, nu bisa dirasa tapi tidak bisa ditewak gitu. Atau kecemasan. Karena pikiran intinya mah berarti daya hayal mah lebih ke pikiran, lamun ke yin mah berarti lebih ke fisik. Itu intinya kesimpulan nama. Nah, saya ini pecah nih ya supaya bisa berlogika. Kalau misalkan takut dan kecemasan, coba bagaimana takut, bagaimana kecemasan. Coba Kosim, coba bagaimana takut, bagaimana kecemasan. Nah ini ada di sini materi ini nih. Bagaimana takut, bagaimana kecemasan. Hampir sama sih ya. Kalau takut itu seperti apa? Kalau misalkan beda lah. Cemas itu seperti apa? Takut dengan cemas pun beda. Kalau takut tuh udah mengalami biasanya kan, kalau cemas belum gitu, cuman ada perasaan. Namun takut mah kieu we. Mangkosim lamun dicarekan kul hancur. Kita naon disebutna? Takut. Gitu. Terus cemas? Jadi kumanya sok beda ente takut yang cemas. Beda. Nah ini di logikakeun ya ini pengalaman Mangkosim. Ini Mangkosim dicarekan ku ieu ku lanceuk takut. Cuma lamun cemas mah terlalu kumanya nu belum terjadi tapi di pikiran terus cemas gitu. Jadi di nama ai takut mah udah terjadi, mengalami kejadian, cek cemasan belum tapi kepikiran gitu. Oke, saya bantu jawab ya. Jadi kalau takut itu dia itu melihat. Kan nyata. Nyata. Misalkan dia melihat ular kayak harimau, dia takut. Kalau cemas, ini barangnya tidak ada, tapi dia udah takut duluan. Ya kan, misalkan dia cemas bawa motor, tapi kan belum naik motor. Cemas misalkan dia ke pasar atau kehabisan uang, atau cemas dia sakit takut kemati misalkan, tapi kan belum terjadi, belum terlihat. Daya hayal. Nah, itu ya. Di channel naon geus di ini mah Wayaga. Mangkosim misalkan naik kanjang ke awewe tapi sih ditolak. Kan itu cemas ya. Nah, jadi intinya loba kasieun itu kan cemas. Tapi cemasnya ini kan lebih ke psikologis, orang itu nanti terganggu cemas ya. Nah kalau nyata itu udah terlihat, takutnya itu udah terlihat. Nah itu perbedaan dari cemas. Nah ini kan berhubungan. Nah itu. Kadang ada orang juga ketika mengalami sakit, terjadi gangguan organik terganggu nih. Nah itu ada menjadi cemas seperti penyakit lambung, aksi hati ya. Itu rata-rata ada kecemasan berlebihan, takut mati, lihat orang mati tetangga sebelah mati dadakan, takut. Itu jenis-jenis ketakutan yang berlebihan. Sian kabogo direbut batu. Itu aksi hati gitu kan. Nah ini yang, nah kalau nyata itu kan udah terlihat misalkan, nah baru, nah ini ya fungsinya. Nah selanjutnya atas dan bawah. Di atas ambisius, kepala dan alat gerak. Nah gerak atas yang, di bawah ambisius, anus, alat dan kelamin luar, alat gerak bawah dan yin. Nah kalau ini dibagi lagi dua misalkan ya, gerak atas mulai dari kayak ke dada, terus kepala, terus ini kalau dari alat kelamin jadi dibagi tengah ya di sini ya, ke bawah ke atas.
gitu. Ya, paham. Paham ya? Tapi duka Mang Kosim. Masih ada. Tuh, Iya. kurang bahas. Yang mana yang belum Kan paham? atas ambisius. Ya. Nah, jadi diberi simbol kepala dan alat gerak atas. Ya. Ambisius. Ambilikus. Yang Ambisius itu apa coba? Harus tahu dulu ambisius itu apa. Yang belum tahu. Ambisius itu apa seperti artinya gitu. Ambisius. Sering kalau ini kan nggak kayak integral Iya. itu kan, kalau ini kan bahasanya bahasa ambisius itu bahasa sering kita dengar, bahasa yang Ambilikus itu sebenarnya. Ambisius, lain ambisius. Ambisius teh. Ambisius. Pokok ambil. Tapi nak ambilikus. Ditulis nama. Oh. Ambisius naon Ambisius. artinya? Akan dia. Iya kan atas bawah. Ya. Ambisius bagian atas ya di ayah simbol kan kepala Ya. dan alat gerak atas. Ini berarti unsur yang. Ya. Berarti sebagaimana diketahui lamun yang teh kan menguatkan. Ya. Nah, lamun di bawah ambisius adalah anus, alat dan kelamin, luar alat gerak bawah. Alat gerak bawah berarti kan model suku, naon. Yang wabe kieu diberi contoh. Kan kepala. Ya. Kepala lebih dominan naon? Mata. Maksud pikiran. Pikiran. Ah. Nah, pikiran lamun merespon segala hal naon nu dipikirkan akan terjadi naon? Sasuna kumaha? Andai kata Mang Kosim membuat program Iya. pikiran, mikirkan sesuatu aja. Iya. Contoh, Mang Kosim itu ngahayal, hayang naon. Sepertinya hayang contoh ya, ayeuna we contoh. Mang Kosim kan di rumah di Subang. Pikiran Mang Kosim arek ka dieu. Arek ka dieu, arek ka gadog. Nu gerak naon? Nugrak kaki. Atas dasar mana eta kaki bisa gerak teh? Dasar pikiran atau Pikiran. kaki hungkul? Pikiran heula pikiran sudah Itu bisa dipahami teh. Apaan atas pikiran, bawah gerak bawah, Iya. berarti kaki, berarti kan kieu. Contoh, lamun bayangkeun weh, lamun seandainya Mang Kosim gerak tapi tidak punya tujuan kumaha? Kumanya apa ya? Kamana we bingung Iya, baluang betul. meureun. Tapi lamun seandainya Mang Kosim gerak atas dasar tujuan karena dari pikiran eta anu terprogram dina pikiran, pasti cepet gerak nage ya nage gitu nya indina mah eta. Nah, gitu. Ya ambisius naon artina? Ngerti. Nah, aya Mang Kosim hayang bisa teu nerapi. Ya ayam. Kuat teu kahayang Mang Kosim. Kuat. Nah, sok artikeun. Ambisius jadi Keinginan namun secara ieu mah atau keinginan anu bersungguh-sungguh. Mimpi, punya mimpi bisa namun dia kena gitu. Semangat yang Semangat yang tinggi. tinggi. Semangat yang tinggi. Ambisius. Kayak ambisius teh. Ambisius itu satu buah keinginan yang tinggi, Nah, semangat. itu nama eta. Ambisius itu sebuah keinginan, Satu buah ambisi. sebuah keinginan yang Untuk menggapai Kuat. keinginan atau cita-cita. itu bisa dimengerti ya atas bawah. ya ngerti. Berarti lamun atas yang kan yang itu non menguatkan. Kan. Berarti lamun orang pikiran kan bisa menguatkan, berarti akan terbentuklah gerak. Karena naon kekuatan pikiran. Niat jahat oge bisa terjadi akhirnya gerak, tangan bisa gerak. Lamun pikiran orang negatif imah contoh bisa melakukan naon. Contoh bunuh naon. Awalnya kan dina naon? Pikiran heula. Lamun eueuh pikiran mah tidak mungkin ibarat itu. Lamun negatifna. Positifna Mang Kosim yang datang ke pengawasan kan datang. Tapi berawal naon dari pikiran heula anu kuat karena naon aya ambisi ya yang bisa ngaji aya naon kan gitu. Bisa dipahami? Ada ini teh sih mah ada blok kene. Bloknya Yang mana? Pasien kan
istilah-istilah gitu kan ya, itu baru muncul lah di pikiran gitu. Apa dia anak anyar kamari langsung ke action ya, wabi lebih ke aplikasi lah bina anak ayo nama teori yang kemarin itu kan langsung mencari cuan, langsung mencari cuan karena targetnya langsung dapat uang. tapi lamun ku abdi dikaitkan kadi kan ka ilmu pengobatan ini lagi bakal ngait cuman mau wara justru ayeuna nu dieu teori gitu. Tapi lamun mah kosong kakuasai ya tanah ge ya langsung aya gambaran. Itu mah. Besok lamun emang teu kahati ulah ragu, mendingan nanya di ayeuna. Tanya. Kalau misalkan ambisius bawah, berarti ambisius bawah itu apa nih? Keinginan untuk menikah. Kan? Keinginan apa tuh? Net ngopi net antara laki-laki dan perempuan. Ini kan berhubungan dengan kelamin. Ya kopi ta? Terus misalkan anus, nah ini bisa melemahkan ketika seseorang misalkan BAB si orang tersebut, ini pikirannya gak bakal lari kemana-mana. Terus kalau udah BAB gimana badan, rasanya gimana? Lemas. Ya iya, jadi melemahkan ini kan, melemahkan. Ini posisinya menurunkan intensitas antar yang turun ke fokus ke sini dulu dan tubuhnya akan menjadi melemah dengan gerakan-gerakan bawah. Dalam memang dalam ini belum sama lama. Saya Sebentar lagi bising oleh ini memori dan sih ya. Opal lut aja. kita punya waktu 15 menit lagi. Oke, berarti kita diskusi aja nih dari seputar dari tadi sampai sekarang. Oh. Nah ini mah sharing ngobrol weh. Ya, sharing ngobrol. Iya mah tutup heula bukuna ulah ningali buku. Sharing ngobrol. Bayar bisa di luar nalar. Sharing ngobrol sekarang. Anamnesa kan naon? Tahu ningali. Iya ge mau ningali sarua tuh tutup. Tuh sarua ya gerak ditutup. Kegiatan komunikasi Terperlu kegiatan. Kesimpulannya cepatnya wawancara komunikasi pasien dan terapi. Ya inti nama anamnesa itu wawancara. Ya bahasa Penentuan jenis penyakit. Terus penentuan jenis penyakitnya kunaon ditentukan apa? Berdasarkan melihat gejala-gejala yang kita masuk anamnesa beda ya. Diagnosa naon ayo. Ya, diagnosa apa? Diagnosa. Ya, diagnosa. Anamnesa kan wawancara. Kalau melihat nih ya mah kan kita bisa kayak dina wawancara. Kita masukkan dina wawancara. Nah, ayo diagnosa naon? Kan tadi menentukan sebuah penyakit. Nah, ditentukan apa naon? Berdasarkan cara dan alat. Nah, itu maksudnya. Alatnya apa? Ya semacam tensi darah, langsung ya setelah langsung mata itu kan ada yang di center kecil. Nah, ini gitu. Contoh ya. Terus. So, emang nanya Kak Abi, ulah Abi nanya, dia ditanya aku Abi tanya can. Oh, naon? Itu bingung tanya naon tapi sebenarnya aya cuma sok nama gitu. Ngomong dia. Tapi tong nu ningali kana buku, justru diajar supaya ieu buku teh materi anu dia dibahas teh. Dia sengaja maksudnya Abi, saya teh sareng si kami mah teh. Ya sarua da Abi ge ini sebenarnya mah belajar deui. Karena dia konsepnya kita lain berarti menggurui tetapi belajar mengajar. Konsep dia belajar mengajar, bukan mengajar, tetapi sama-sama abdi ge belajar. Bukan berarti abdi ayeuna ieu teh geus bisa, henteu sarua. Abdi ge ayeuna gitu. Kita kurang paham deh unsur jing sareng yang gitu mau kita. Gitu. Unsur yin dan yang kan geus puguh. Lamun yin melemah, lamun yang menguat gitu. Gitu kan lamun yin berarti lamun negatif, lamun yang positif. Lamun contohna lamun yin awewe, lamun yang laki. Nyata, nah tengah tina di mana? Ayat tuh unsur yin dan yang saling berhubungan itulah. Ya pasti berhubungan. Maksudnya saling kan ayat anu bertentangan. Artinya saling mendorong gitu.
saling mendorong. Justru kan Mas Nana lamun lain-lain yin dan yang mah tetap aya ibarat gula jeung semut. Makanya aya lamun awewe atau lalaki bisa mencintai awewe, begitupun sebaliknya awewe bisa mencintai lalaki, ibaratnya gitu yin dan yang. Lamun eta tadi katakan yin, lamun eueuh yang tidak bisa dikatakan yin, kan tinya ge penjelasan benar tadi. Tidak bisa dikatakan yin. Begitupun sebaliknya dikatakan yang, lamun eueuh yin tidak bisa dikatakan yang, karena unsur eta adalah satu kesatuan. Kan tadi dijelaskan eta. Walaupun bertentangan. Walaupun bertentangan tetapi satu kesatuan. Saling menguatkan. Nah, kan untungnya saling menguatkan. Tidak murni. Jadi kalau misalkan laki-laki mencintai laki-laki, berarti itu tidak murni. Naiknya emang laki. Kutin lagi kan itu naik. Ini mah contoh kecil. Dia pasti mudeng ya ada liar. Lamun di iya kan, lamun diberi di materi ya harus masuk. Enak ya iya nah seringna enak ya. Iya akan berkaitan dengan yin dan yang. Sok enak ya kasus teh di lapangan naon. Kasus Sudah, iya maksudnya kan dijawabnya di unsur yin dan yang. Akhirnya aya kasus teh di lapangan. Mang Kosim ieu mah kasus temuan anu mungkin teu kaharti atau naon gitu. Tetep setiap temuan eta bakal aya yin dan yang gitu mah. Nah, kayak dijawab gitu. Sejauh iman itu cuman tidak pernah ngebekam teh langsung plester saya pernah sekali-kalina gitu loh eta. Plester mah eta mah kan suatu hal yang wajar. Tapi kan aya 3 faktor mah. Ya, tapi kenapa bisa plesternya? Tapi berarti terlalu yang atau terlalu kuat teuing. Tapi ya bisa dibilang terlalu kuat atau bisa dibilang eta gitu unsur yin. Kenapa nggak bisa dibilang yin dan yang lamun masalah plester gitu? Karena plester teh aya beberapa faktor. Kahiji selalu kuat dalam melakukan sebuah pengobatan. Kedua, durasi terlalu lama. Ketiga, nah unsur yin si pasien anu istilahna sensitif kulit. Intinya kalau misalkan ini dia itu rata-rata yang Dexter. Kalau misalkan cenderung udah kulit masih muda, tapi udah Dexter atau udah agak tua dikit. Tapi ini gak lama nih ditarik top ini. Enggak lama kan? Langsung Dexter. Itu biasanya punya penyakit komplikasi. Coba diingat-ingat pasien itu penyakitnya apa aja. Ada yang bisa dilihat. Ada juga yang sebetulnya dia itu punya penyakit di dalam tapi gak terlihat. Tapi dari cerita perlingkatan Pak Kosim itu orangnya seperti apa? Apakah sehat? Sehat tuh. Cuma permasalahannya dari ya jalan kakinya aja yang ini nggak enak gitu. Kalau dari jalan gimana? Maksudnya kalau dari postur tubuh itu sehat secara itu dilihat gitu. Oh jalan kaki gak enak gitu. Kakinya suka sakit itu kan beda dari ini. Biasanya ya kayak gitu calon stroke. Stroke gitu. Melemah kan itu. Yin. Itu yang dari postur itu 2 jari di bawah al-kahil itu. Yang dari pernapasan itu paru-paru. Ada antara paru-paru dan jantung. Iya. Area sana. Jadi 2 jari di bawah al-kahil. Ya itu kan. Itu kan untuk menguatkan pernapasan itu kan paru-paru areanya. Ya. Nah biasanya ada organ tertentu ada yang komplikasi. Entah itu misalkan dari bagian mana. Nah, soalnya saya sudah beberapa kali melakukan terapi, ada yang blaster. Tapi kalau secara logika ini kan sebentar kok udah blaster. Nah, dalam temuan bekam diterangkan bahwa itu ada penyakit itu. Padahal katanya nonton mau pakai nyanyian lagu lah, lagu itu mana bocor tadi ya. Padahal direkam soalnya tembus sama YouTube mah copyright gua ya. Eta anu ieu masukkeun tadi teh kirim di grup teh. Grup foto di grup. Bapak beri keterangan mang koordinasi.
emang secara pembahasan yin dan yang masih kena kurang gitu lah, terus terang gitu lah. Oke, berarti ini sudah hampir 2 jam. Ya. Untuk diskusi mungkin bisa kita sambil nyantai, tapi saya akan tutup dulu nih buat para teman-teman. Dalam acara kali ini kita sudah menyelesaikan pembahasan diskusi, yaitu anamnesa dan diagnosa, juga dari 4 pemeriksaan, ya 4 pemeriksaan tadi sudah kita jelaskan. Nah, untuk itu nanti kita akan terus berkontinu dan membina para anggota dengan cara memberikan materi dengan dari video kami di sini ya, sebagai pusat sekretariat yang dari Kota Subang. Oke, untuk itu saya akan tutup dahulu ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.